Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema sisi gelap kehidupan Daud bagian yang kedua, diambil dari 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 25. Pada suatu ketika Daud juga tergoda oleh bujukan setan untuk menghitung jumlah pasukannya. Ia merasa bangga dengan jumlah pasukan yang banyak yang dimilikinya, dan saking banyaknya pasukan itu, Yoab kepala pasukan membutuhkan waktu 9 bulan 20 hari untuk menghitung jumlah yang besar itu, yaitu 800.000 di Israel, jumlah orang yang pandai memakai pedang, dan 500.000 orang di Yehuda, totalnya 1.300.000 orang. Pada pemandangan Tuhan, tindakan Daud itu adalah dosa kesombongan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Akibatnya Daud juga ditegur oleh Tuhan dan harus memilih. Ada 3 jenis hukuman yang akan Allah tawarkan untuk dijatuhkan kepadanya. Yang pertama, 7 tahun masa kelaparan menimpa Daud dan negeri Israel. Yang kedua, 3 bulan musuh mengejarnya. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit melanda seluruh negeri Israel atau wabah. Daud sangat menyesal dan malu, serta memohon pengampunan Tuhan atas kebodohannya itu. Daud mengatakan ketika 3 hukuman yang Allah tawarkan untuk dijatuhkan, Daud berkata demikian, biarlah Tuhan yang menentukan hukuman bagiku, sebab lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Bagi Daud, hukuman apapun yang Tuhan akan berikan, itu jauh lebih baik dari apapun. Saudara, begitu besar kepercayaan Daud kepada kebijaksanaan, keadilan, kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidupnya. Kemudian Tuhan mendatangkan penyakit atas Israel. Allah yang memilih hukuman itu bagi Daud. Ia mendatangkan penyakit sampar di Israel sejak pagi hari sampai waktu yang Allah tetapkan. Dan ada 700.000 orang yang mati dari Dan sampai ke Berseba. Ketika malaikat mengangkat tangannya untuk membinasakan Yerusalem, Tuhan merasa kasihan melihat kenyataan malapetaka yang terjadi di hadapannya. Tuhan kemudian memerintahkan malaikat itu, sudah cukup, turunkan tanganmu. Malaikat itu ada di tempat pengirikan Araunah, orang Yebus. Ketika Daud melihat malaikat yang mematikan itu, berkatalah ia kepada Tuhan, Tuhan, akulah sebenarnya yang telah berbuat dosa dan kesalahan. Orang itu hanya melaksanakan perintahku. Mereka tidak bersalah. Biarlah hukuman itu tertimpa atasku dan keluargaku. Pada saat itu juga Tuhan mengutus Nabi Gad untuk berkata kepada Daud, pergilah mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu. Kemudian Daud pergi melakukannya, dikatakan Nabi Gad, sesuai perintah Tuhan tadi. Araunah menyongsong Daud dan bertanya, apa maksud kedatangan Tuanku Raja ke tempat hambamu ini? Daud menjawab, untuk membeli tempat pengirikanmu dan membangun suatu mezbah bagi Tuhan, sehingga malapetaka penyakit ini berhenti menimpa rakyat. Araunah berkata, Tuanku Raja boleh mengambil apa saja yang engkau inginkan untuk persembahan. Di sini ada beberapa sapi untuk kurban bakaran, ada juga alat pengirikan dan kuk untuk kayu bakar. Semuanya kuberikan kau pakai. Kiranya Allah Tuanku Raja berkenan kepada Tuanku. Daud menjawab, bukan demikian halnya. Aku akan tetap pada pendirianku untuk membeli dan membayar tanahmu, karena aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan suatu korban bakaran tanpa membayar apapun untuk korban itu. Daud membeli tempat pengirikan itu serta lembu-lembu yang ada di sana
dengan harga 600 gram perak. Lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian. Tuhan berkenan mengabulkan doanya untuk negeri itu. Dia menghentikan penyakit sampar di Israel. Saudara, pelajaran penting apakah yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Hal pertama yang saya lihat, kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan oleh Lucifer di surga. Lucifer ingin menyamai bahkan melebihi Tuhan Allah. Hal itu tidaklah akan pernah diizinkan oleh Tuhan. Karena Allah tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Akibatnya Lucifer dijatuhkan hukuman yang tidak terampunkan. Namun dalam kisah ini kita juga belajar. Ketika Daud jatuh dalam dosa kesombongan, ia juga mengalami malapetaka, hukuman yang harus jatuh kepadanya. Dan masih ada pengampunan bagi Daud. Walaupun tetap hukuman itu menimpa Daud dan negerinya cukup berat. Yang kedua, Tuhan masih berbelas kasihan. Sehingga ketika malaikat itu menghunus pedangnya di pengirikan Arauna, hampir saja Arauna itu mati. Tuhan meminta, cukup. Cukup sudah. Walaupun demikian, 700.000 orang telah meninggal karena wabah yang menyebar itu. Yang ketiga, karena Daud terus-menerus memohon pengampunan Tuhan dan mengakui kesalahannya, Tuhan memerintahkan Nabi Gad datang kepadanya lagi dan memerintahkan Daud untuk mendirikan mezbah di pengirikan Arauna itu. Dan ketika mezbah dibangun, dipersembahkan korban bakaran di atasnya, Tuhan langsung menghentikan wabah itu secara total. Penerapan untuk kondisi COVID-19 yang kita hadapi hari ini. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang berdaulat. Mohon pengampunannya. Dan mari kita membangun mezbah Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Dalam rumah tangga kita. Dan di dalam komunitas gereja kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Stay at home but doing something. Buatlah mezbah. Letakkan persembahan di atas mezbah itu, yaitu korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya, yakni tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri sepenuhnya, sehingga ibadah kepadanya terus-menerus membubung tinggi memenuhi tahtanya, memenuhi tahta Allah yang kudus itu, dan juga isi kehidupan kita dengan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita mengenal kehendak Allah. Tuhan berjanji, penyakit akan dijauhkan, makanan dan minuman kita akan diberkati, sesuai janjinya dalam Keluaran 23-24 dan Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita akan mampu mengerti kehendak Tuhan. Inilah firman Tuhan. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagaimana Daud diampuni Tuhan, sebagaimana Daud taat melaksanakan perintah Tuhan untuk mendirikan mezbah, mari kita lakukan juga. Amin.